Salam demi sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan mengenai aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Repani Nursabirin dengan NIM 200910198. Saya dari kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, jurusan Pengambu, Bapak Sumarlin Mangandar, SPD MPD. Aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran memiliki 3 poin. Yang pertama, pengertian. Kedua, langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, penyusun RPP. Pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Maka ringkasnya RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa dekade dalam setiap tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Kedua, langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga diberikan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat diberikan hasil. Ketiga, menentukan materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dan dapat mengacu pada indikator. Keempat, pendekatan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini dicantumkan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran beserta didik. A. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, scientific, dan sebagainya. B. Metode-metode yang digunakan, misalnya ceramah, inquiry, discovery, observasi, diskusi, learning, dan sebagainya. Kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. A. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan yang ditunjukkan untuk mengakibatkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran belajar mengajar. Kedua, kegiatan inti. Berisi langkah-langkah sistem yang dilalui peserta didik untuk dapat mengonstruksi ilmu sesuai dengan skema atau framework masing-masing. Ketiga, kegiatan penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, penilaian, dan refleksi hasil pembelajaran peserta didik dan tidak lanjut pembelajaran, atau dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai pengayaan. 6. Memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih profesional dan bisa langsung dinyatakan. Bahan ajar
7. 次我 Menentukan 真的 media 睡着了。 pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran. 8. Menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Ketiga, cara menyusun RPP yang baik dan benar. 1. RPP disusun untuk setiap dekade yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 2. RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan pengalaman dalam yang dipaparkan tahap demi tahap ada proses. 3. RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 4. Susunan indikator dalam RPP. Guru melibatkan 3 aspek: kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak harus semua. 5. Tujuan pembelajaran wajib membuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan diagram. Maksudnya, dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audience, tingkah laku belajar behavior, kondisi belajar audition, dan tingkat keberhasilan degree. 6. Ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum, serta banyak lagi jenis penugasannya yang kreatif, dan memaksa siswa mempraktekkan berpikir tingkat tinggi. RPP berisi kegiatan-kegiatan instruktur. Jika tidak terinstruktur, kemungkinan besar kelas berantakan. 8. Langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. 9. Standar khusus RPP ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. 10. Penilaian diupayakan membuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.